Pemirsa TVRI Stasiun Sulawesi Utara dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam acara Sang Tokoh bersama saya Cetiza Lumikewas. Tentunya selama 60 menit ke depan kita akan membahas topik yang menarik dan tentunya dengan narasumber yang menginspirasi. Pemirsa, pembangunan di Kabupaten Kota Sulawesi Utara terus dilakukan. Salah satunya di Kabupaten Minahasa Utara. Baik itu dari sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, investasi, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya. Dan tentu peningkatan ini terus dikembangkan maupun dinahkodai oleh pemimpin daerah, yaitu Bupati dan Wakil Bupati. Saat ini di episode Sang Tokoh, kita akan berbincang langsung bersama dengan Bupati Minahasa Utara, Bapak Jone Ganda SEMAP. Baik, salam jumpa Pak Salam Bupati. jumpa Mbak Tisa. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan, sehat. Sehat luar biasa ya. Luar biasa. Ya. Dan sejauh ini bagaimana rasanya Pak Bupati memimpin Kabupaten Minahasa Utara? Ya, sekarang ini saya terus terang saya berbangga karena menjadi bagian dari pemimpin sekaligus masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Kenapa? Karena Kabupaten Minahasa Utara ini ternyata sangat luar biasa. Ya. Baik kekayaan alamnya, juga sumber daya manusianya yang sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar. Apalagi kita diberkahi dengan letak yang sangat strategis, berada di antara ibu kota provinsi, kota Manado, dan kota industri, kota pelabuhan, kota Bitung. Nah, kita ini ada di antaranya. Sehingga dampak perkembangan dan pembangunan yang ada di ibu kota maupun di kota industri memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi Kabupaten Minahasa Utara. Baik, jadi luar biasa ya Pak Bupati, baik dari sumber daya alam, sumber daya manusia maupun juga letak geografis dari Kabupaten Minahasa Utara juga yang menunjang untuk pembangunan minut ke depan. Ya benar Mbak Tisa. Terkait dengan pembangunan Kabupaten Minahasa Utara hingga saat ini, tentu untuk Minahasa Utara sendiri juga dikenal dengan sektor pariwisata yang begitu luar biasa, maupun juga kekayaan alam yang begitu terbangun hingga saat ini. Dan sekarang Pak Bupati, apalagi di era new normal saat ini, bagaimana untuk perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Minahasa Utara? Oke, jadi Mbak Tisa begini, pertama tentu saya rasa kita semua sudah tahu bahwa Kabupaten Minahasa Utara ini berkat dukungan yang luar biasa dari Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Pak Olidono Kambe, Pak Stephen Kando, sehingga Kabupaten Minahasa Utara ini mendapatkan berkat yang luar biasa, yaitu kita ditetapkan sebagai salah satu dari 5 destinasi super prioritas. Sudah tersebar di mana-mana penetapan pemerintah ini, di mana Likupang ini menjadi satu dari 5 destinasi super prioritas. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur dasar untuk pariwisata terus digenjot oleh pemerintah pusat maupun juga dukungan dari pemerintah provinsi. Kita bisa lihat bahwa dulu akses ke Likupang itu agak sulit, tetapi sekarang ini jalan sudah mulai lebar. Memang saya akui bahwa pembangunan ini kita bertahap, seiring dengan kemampuan keuangan pemerintah pusat juga. Tetapi Pak Presiden Jokowi sudah berkomitmen sampai akhir periode kepemimpinan beliau tahun 2024, semua program-program strategis beliau itu harus tuntas, termasuk destinasi super prioritas. Dan Likupang berada di dalamnya. Oleh karena itu di tahun 2023 nanti, 2024 akan ada akselerasi besar-besaran terhadap pembangunan infrastruktur dasar pariwisata di Likupang. Dan ini kita berharap tentunya akan memberikan dampak yang luar biasa bagi Kabupaten Minahasa Utara khususnya dan tentunya Provinsi Sulawesi Utara. Tentunya juga masyarakat menunggu kejutan yang akan diberikan tentunya ya dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Terkait dengan Likupang yang telah ditetapkan sebagai satu dari 5 destinasi pariwisata super prioritas yang telah ditetapkan sejak tahun 2019 oleh Kemenparekraf RI. Nah, tentunya juga selain dari infrastruktur dasar, tentunya juga untuk kesiapan dari cottage-cottage penginapan maupun juga untuk sumber daya manusia. Sejauh ini bagaimana Pak Bupati untuk progresnya? Oke, saya sedikit menceritakan ya Mbak Tisa ya. Jadi pertama kita membutuhkan satu dukungan dari pemerintah pusat. Dan itu sudah terlihat. Ya tadi sudah disinggung mengenai infrastruktur dasar, jalan kita sudah mulai bagus. Dan akan dibangun lagi jalan akses langsung dari bandara menuju direct ke Likupang. Kurang lebih sejauh 34 km. Dan ini akan memperlancar akses apabila ada wisatawan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang datang landing di Bandara Samratulangi, mereka bisa langsung akses ke Likupang. 2023 sudah mulai akan dibangun. Kemudian bantuan lagi dari pemerintah pusat adalah Kementerian PUPR sudah membangun homestay
Nah, homestay ini kurang lebih sekarang ada 260 homestay yang diberikan secara gratis kepada masyarakat. Nah, ini diharapkan masyarakat juga akan ikut merasakan manfaat dari pariwisata ini dengan pemberian fasilitas tersebut. Homestay ini dikelola langsung oleh masyarakat. Mereka bisa menerima langsung pendapatan dari hasil homestay tersebut, dan juga akan ada pembinaan-pembinaan. Sekarang ini dari Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif juga rutin mereka melakukan pendampingan kepada pemilik-pemilik homestay. Begitu juga kami pemerintah kabupaten juga selalu memberikan bantuan, baik pelatihan maupun bantuan-bantuan terhadap fasilitas yang ada di homestay tersebut. Sehingga masyarakat ini benar-benar dia menguasai dan dia mampu untuk bagaimana mengelola homestay ini dari syarat-syarat pariwisata yang baik. Ya, salah satu contoh adalah hospitality. Mereka juga kita ajarkan bagaimana cara menata ruang homestay itu dengan baik. Ada syarat dia harus pakai pembayarannya juga sudah disupport oleh Bank Indonesia melalui grup Himbara, ya bank-bank pemerintah itu dengan QRIS. Juga kita juga memberikan pelatihan-pelatihan untuk oleh-oleh, ya, sehingga yang datang berwisata itu bisa membawa buah tangan sebagai cenderamata yang mereka bisa rasakan. Begitu juga pembangunan infrastruktur lain, termasuk bagaimana kita oleh Kementerian Tenaga Kerja membangun BLK komunitas. Nah, BLK komunitas ini diharapkan masyarakat yang ada di desa bisa dilatih juga keterampilan khusus untuk di sektor pariwisata. Ada yang untuk keahlian diving. Nah, sehingga kita tahu bahwa di Likupang ini kan surganya juga alam bawah laut, ya. Nah, sehingga diharapkan underwater tourism. Sehingga kita harapkan masyarakat atau pemuda-pemuda yang ada di desa-desa yang ada di Likupang ini dilatih untuk bisa mampu menjadi pendamping atau tour guide untuk bagi mereka yang ingin melakukan wisata bawah laut. Nah, dan ada beberapa lagi aktivitas pelatihan yang diberikan kepada masyarakat, termasuk juga bantuan-bantuan secara langsung. Bantuan-bantuan secara langsung ini termasuk paket-paket pembiayaan. Ada KUR, ya, ada bentuk pinjaman-pinjaman lain yang membantu masyarakat, terutama pelaku-pelaku usaha di sektor pariwisata, agar mereka betul-betul mampu mengikuti setiap perkembangan kepariwisataan yang ada di Likupang. Baik, jadi memang dari akomodasi maupun juga infrastruktur dan sumber daya manusia, maupun juga tadi Pak Bupati sempat menyinggung terkait dengan digitalisasi, ya. Ini semakin dikembangkan di Kabupaten Minahasa Utara. Berbicara terkait dengan inovasi maupun digitalisasi, saat ini yang berkaitan dengan pariwisata untuk promosinya Pak ke depan, apalagi di media sosial dan masyarakat menggunakan digital atau platform media sosial ini Pak, baik itu untuk promosi maupun juga menggunakan fitur-fitur untuk berwisata. Bagaimana Pemkab Minahasa Utara ini terus menggait masyarakat agar tentunya juga akselerasi terhadap digitalisasi ini juga bisa tercapai, khususnya untuk yang di wilayah pesisir Pak. Karena yang kita tahu juga Minahasa Utara terkenal dengan wilayah bahari yang begitu luar biasa. Ya, memang betul Mbak Tisa. Jadi memang Kabupaten Minahasa Utara inilah kabupaten yang memiliki garis laut terpanjang, ya, garis pantai terpanjang di Sulawesi Utara. Nah, ini memberikan peluang tentunya. Bagi masyarakat yang ada di pesisir maupun yang ada di kepulauan, memang sekarang ini kami sedang melakukan berbagai macam upaya untuk membuat signal, ya, terutama jaringan telekomunikasi yang ada di pesisir pantai maupun yang ada di pulau-pulau ini makin terupgrade. Harus sedikit bersabar karena memang membangun infrastruktur telekomunikasi ini juga tidak bisa cepat. Tetapi di akhir tahun 2024 target dari pemerintah pusat. Begitu juga kami tahun 2023 kami juga sudah mulai menganggarkan untuk mulai menghidupkan jaringan telekomunikasi yang ada di sana yang dibantu oleh pemerintah kabupaten. Secara bertahap, karena kita tahu bahwa era sekarang ini sosial media ini menjadi alat yang sangat ampuh untuk mengsosialisasikan, menginformasikan, memvisualisasikan apa yang akan kita jual atau apa yang kita ingin tunjukkan baik kepada masyarakat Indonesia maupun kepada dunia internasional. Oleh karena itu, sekarang ini dari pihak PT Telkom juga sudah membangun jaringan telekomunikasi 5G yang sekarang ini sudah ada. Tinggal nanti mungkin akselerasi untuk pengoperasionalnya memang mereka sedang dalam tahap uji coba. Nah, tetapi progres mengarah ke sana itu sudah kelihatan. Jadi memang betul-betul pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah kabupaten kami sangat serius
karena ini juga menjadi primadona nanti untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi Kabupaten Minahasa Utara dan tentunya Provinsi Sulawesi Utara secara lebih umum ya. Begitu. Ya, dan tentunya ini saling berkaitan ya Pak Bupati, dan tentunya juga tak lepas dari kontribusi maupun juga peran dari Bupati Minahasa Utara Bapak Jonaganda. Ya, Mbak Tisa, saya tambahkan sedikit. Kami juga tadi menyinggung masalah publikasi. Kami juga sering melakukan penyampaian kepada masyarakat, termasuk dengan seperti sekarang ini ya, agar masyarakat juga lebih mengetahui secara luas apa saja yang akan kami lakukan, apa saja yang sudah ada. Mungkin nanti dalam tayangan video juga bisa dilihat Likupang sudah seperti apa sekarang ini, bagaimana keindahan Likupang ini, sehingga masyarakat bisa melihat juga secara langsung. Dan kita juga media-media nasional juga kita juga selalu sampaikan, bahkan di beberapa event juga, event-event nasional, event internasional juga kita laksanakan di Minahasa Utara. Kemarin juga kita barusan selesai mengadakan event internasional, lomba memancing, ya, International Likupang Fishing International Fishing Competition. International Fishing Competition. Nah, ini juga kita harapkan juga akan makin mengangkat Likupang sebagai destinasi pariwisata super prioritas. Baik, terkait dengan event-event yang dilaksanakan dan tentunya untuk tahun 2022 ini ada juga capaian prestasi yang diraih oleh Kabupaten Minahasa Utara. Seperti untuk di Desa Budo yang meraih juara 1 untuk kategori digital dan inovasi untuk Anugerah Desa Wisata atau ATWI tahun 2022. Nah, kira-kira strategi apa ini Pak Bupati sehingga akhirnya Desa Budo ini dilirik untuk di skala nasional bahkan menerima penghargaan ini? Ya, oke, jadi begini Mbak Tisa, jadi saya sendiri secara pribadi dan pemerintah ya sangat mengapresiasi Desa Budo ini luar biasa. Karena penilaian ini dinilai dari 3.419 desa se-Indonesia. Desa wisata ya. Jadi hampir 3.500 desa. Kemudian mereka kerucutkan lagi menjadi 500. Dari 500 desa wisata yang dipilih, dikerucutkan lagi menjadi 100 desa wisata. Kemudian 50 desa wisata. Nah, dari 50 ini udah sangat niche ya, udah sangat terpilih banget ya. Nah, dari 50 ini mereka kelompokkan berdasarkan kategori-kategori. Yang datang langsung melakukan penilaian bersama tim yang independen untuk melakukan penilaian terhadap Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022 ini, itu Mas Menteri Pariwisata sendiri langsung. Nah, saya juga berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Forkopimda Provinsi Sulawesi Utara juga mereka ikut mendampingi pada saat melakukan penilaian. Sehingga menunjukkan bahwa memang Desa Budo ini di full support. Nah, ini juga mendapatkan suatu apresiasi. Tetapi tidak juga menyisihkan atau tidak juga mengabaikan bahwa memang Desa Budo ini secara syarat-syarat untuk bisa mendapatkan anugerah ini memang layak. Nah, bahkan ya kita sama-sama tahu Desa Budo ini pemenang pertama. Ya, jadi dari kategori digital dan kreatif ini Desa Budo ini pemenang pertama, dan ini membanggakan bagi kami, sekaligus juga kami ingin menunjukkan kepada pemerintah pusat, kepada masyarakat Indonesia juga, bahwa kami Kabupaten Minahasa Utara, kami siap untuk dijadikan tempat pariwisata yang prioritas. Bahkan sekarang ini kami sudah mulai ada target-target di mana desa-desa wisata yang sudah kita tentukan, kita akan mulai rapihkan, kita mulai akan kelola untuk kategori-kategori yang lain. Nanti Anugerah Desa Wisata 2023 kita bisa masuk lagi lebih banyak lagi kategori. Ya. Sebagai informasi, di Sulawesi Utara hanya Desa Budo yang masuk. Nah, kita berharap bahwa mudah-mudahan tahun depan bukan hanya satu desa, tetapi beberapa desa yang masuk di dalam kategori Anugerah Desa Wisata Indonesia tentunya. Wah, ini luar biasa ya Pak Bupati, karena memang dari sekian banyak, hampir 3.500 ya desa yang ada di Indonesia, dikurasi lagi mengerucut hingga 50 besar, dan 500 akhirnya 500 dulu, baru 100 dan baru 50. Dari 50 nggak semua yang dapat. Dan akhirnya untuk Desa Budo Minahasa Utara juara pertama ya Pak betul, Bupati. Ini tentunya pertama. juga capaian atau prestasi yang begitu luar biasa untuk Minahasa Utara. Termasuk mereka juga, pemerintah
Desa Budo juga luar biasa. Iya. Untuk masyarakat Desa Budo juga luar biasa. Ya, Kira-kira jadi begitu. memang dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara mendorong pemerintah daerah setempat maupun juga masyarakat untuk mandiri agar Betul, bisa Mbak menjadi penggerak maupun juga motor untuk gerakan sadar wisata Iya, maupun juga masyarakat pembangunan sadar wisata, iya, iya kan? dan pembangunan wisata yang ada di Iya. Kabupaten Minahasa Utara. Pak Bupati, kita masih akan berbincang lagi, Oke. namun setelah jeda yang satu ini kami segera kembali. Sudah banyak berbincang terkait dengan peran dan kontribusi baik itu dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, pemerintah pusat terkait dengan pembangunan yang ada di Minahasa Utara khususnya untuk sektor pariwisata. Dan selanjutnya saya penasaran ini Pak Bupati terkait dengan sektor pertanian yang ada di Kabupaten Minahasa Utara, seperti apa perkembangannya hingga saat ini dan komoditas maupun juga tanaman hortikultura apa Pak yang mungkin menjadi unggulan untuk di Kabupaten Minahasa Utara? Oke, ya Mbak Tisa, jadi begini. Memang tadi kita sudah menjelaskan mengenai sektor pariwisata ya. Tetapi sampai saat ini sektor pertanian adalah tulang punggung utama bagi perekonomian yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Lebih dari 60% kontribusinya dari sektor pertanian. Nah, produk-produk pertanian yang dihasilkan oleh Kabupaten Minahasa Utara beragam. Karena kita tahu Kabupaten Minahasa Utara ini sangat subur, ya, sangat subur tanahnya. Tetapi yang menjadi andalan utama atau yang menjadi paling banyak lah ya di Kabupaten Minahasa Utara ini, yang pertama adalah kelapa. Yeah. Jadi kita punya kebun kelapa yang cukup luas, ya kalau nggak salah lebih dari 34.000 hektar, sehingga ini menjadi penghasil ya, pertanian yang sangat bagus dan sangat besar. Apalagi belakangan kan kita juga lihat harga kopra juga sudah mulai menaik ya, udah mulai meningkat. Kemudian juga tanaman cengkeh. Cengkeh juga kita cukup banyak, juga pala. Ya, pala juga kita cukup banyak produksinya. Di samping juga yang menjadi andalan kita adalah tanaman hortikultura. Nah, hortikultura ini termasuk tanaman-tanaman yang banyak sekali kita produksi adalah jagung, ya, kacang-kacangan, dan produk-produk pertanian lain yang bisa mensuplai atau bisa disuplai di beberapa daerah lain di Indonesia dari Kabupaten Minahasa Utara. Juga kita termasuk sentra produksi juga untuk komoditas-komoditas cabai, tomat, ya, bawang, kita juga produksi. Nah, dan ini juga ikut menambah kekuatan ekonomi yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Sebagai informasi Mbak Tisa, bahwa Kabupaten Minahasa Utara ini tingkat pertumbuhan ekonominya juga di atas pertumbuhan ekonomi nasional, 5,93%. Begitu juga inflasi kita juga lebih rendah dibandingkan inflasi nasional, mengikuti dengan inflasi provinsi juga yang cukup rendah. Sehingga dengan dua indikator ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan daya tahan masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa Utara ini cukup kuat untuk kita menghadapi tantangan-tantangan ke depan, termasuk dengan situasi geopolitik internasional yang kita tahu, harga minyak juga yang tidak menentu, naik turun, kemudian supply juga komoditas-komoditas tertentu yang juga banyak terhambat dari internasional, membuat harga-harga tertentu itu di pasar dalam negeri berubah. Tetapi kemampuan ekonomi masyarakat kita cukup kuat karena pertanian kita, sektor pertanian kita kuat. Produksi padi kita juga cukup bagus, ya jagung kita juga cukup bagus. Nah, sehingga ini betul-betul menjadi penopang ekonomi masyarakat kita. Nah, sehingga beberapa kali kami pemerintah Kabupaten Minahasa Utara juga kami betul-betul memberikan himbauan, membantu, bahkan pelatihan-pelatihan sampai pada pemberian bantuan-bantuan bibit pupuk kepada masyarakat dan kelompok-kelompok tani yang kita lihat bahwa ini akan mampu menjadi penyangga ekonomi bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa Utara, sehingga mereka ini dengan produksi yang mereka hasilkan, kita pun menjaga kestabilan harga. Nah, jadi kita harus mampu menjaga harga yang tepat di mana petani tidak rugi, tetapi harga ini juga tidak memberikan peningkatan inflasi yang tinggi bagi masyarakat. Karena kalau inflasi tinggi nanti repot bagi pertumbuhan ekonomi kita. Ya. Nah, oleh karena itu kita menjaga kestabilan harga tersebut, terutama dengan membackup dari sisi sektor pertanian. Baik.
Begitu. Jadi memang untuk sektor pertanian di Minahasa Utara untuk kontribusinya cukup tinggi ya, Ya, Pak di atas Bupati, 60%. di atas 60%. Ya. Dan tentunya juga untuk hasil-hasil atau produk-produk dari pertanian ini tentu tetap dipantau begitu ya oleh Betul, pemerintah Kabupaten betul. Minahasa Utara. Betul. Baik itu untuk ketersediaannya maupun Ya. juga distribusinya di tengah Ya. masyarakat. Dan sejauh ini bagaimana untuk sentra distribusi bahan pangan, apalagi saat ini ketahanan pangan maupun juga untuk menjaga inflasi menjadi fokus pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah. Bagaimana dari Pemkab Minahasa Utara menangani hal ini, Pak Bupati? Jadi Mbak Tisa, begini, sesuai dengan petunjuk Pak Gubernur, bahwa kita ini harus masuk pada namanya kedaulatan pangan. Jadi kalau ketahanan pangan ini kan artinya bahan pangan tersebut tersedia, whatever kita ambil dari mana gitu ya. Nah, sekarang ini Pak Gubernur menginstruksikan, menghimbau, bahkan membantu, termasuk kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara ini, Pak Gubernur mengarahkan agar kita mampu mencapai kedaulatan pangan. Artinya kebutuhan kita mampu untuk kita penuhi sendiri. Nah, karena kita memiliki tanah yang subur, kita memiliki akses yang cepat, akses yang gampang. Sehingga apabila kita mampu di Provinsi Sulawesi Utara ini juga mampu memenuhi kebutuhannya, makanya sekarang pertumbuhan ekonominya dan pertumbuhan inflasinya tetap terjaga. Karena kita masing-masing ini satu kabupaten kota ini juga kita saling berkoordinasi untuk memenuhi kebutuhan. Apabila ada yang kurang, kita bisa saling bertukar komoditas. Bahkan ini menjadi arahan dari Pak Gubernur agar setiap daerah harus mampu betul-betul mandiri dalam memproduksi kebutuhannya yang bisa diproduksi, dan kita mengurangi ketergantungan kita terhadap produk-produk yang dari luar. Ya, bukan berarti kita tidak mau mengkonsumsi produk-produk dari luar yang misalnya mengandung banyak unsur impor seperti gandum dan sebagainya ya. Oleh karena itu di beberapa kesempatan kami juga di pemerintah Kabupaten Minahasa Utara sesuai dengan arahan dari Pak Gubernur, di provinsi juga sudah diterapkan mulai mengkonsumsi pengganti beras, kemudian mengkonsumsi yang pengganti gandum dengan kearifan lokal dan produk-produk lokal yang bisa kita produksi sendiri yang juga bisa memberikan kesehatan dan kemampuan ketahanan pangan kita yang cukup, sehingga kita tidak terlalu tergantung dari luar. Kira-kira begitu. Jadi memang menarik sekali karena di tengah tantangan ekonomi global, namun juga untuk di Kabupaten Minahasa Utara sendiri terus meningkatkan kedaulatan pangan seperti itu ya. Betul. Dengan ada beberapa program juga yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Dan selanjutnya Pak Bupati terkait dengan tentunya untuk sektor perdagangan maupun juga industri yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Untuk perkembangannya saat ini seperti apa, Pak Bupati? Saya di awal menyampaikan bahwa kita ini mendapatkan keuntungan berada di letak geografis yang sangat baik. Berada di antara ibu kota provinsi Manado dan kota industri, kota pelabuhan, kota Bitung. Nah, mengakibatkan sektor jasa, sektor industri, kami juga ikut terdampak. Artinya terdampak positifnya. Perkembangan kawasan pergudangan, ya, itu banyak sekali yang ada di Minahasa Utara. Karena apa? Karena akses yang dekat, apalagi ada jalan tol Manado Bitung. Nah, jalan tol Manado Bitung itu kurang lebih 70% ada di Minut. Ya, sehingga akses untuk bisa mencapai ini kan tentu jauh lebih murah. Dan kita tahu bahwa pendistribusian barang itu kalau untuk industri atau untuk perdagangan, salah satu aspek yang diperhatikan adalah transportasi. Karena ini mengambil porsi kos yang cukup tinggi. Oleh karena itu kalau aksesnya itu gampang dan cepat, maka akan bisa mereduce cost, mengurangi harga. Maka pilihannya ada di Kabupaten Minahasa Utara. Oleh karena itu beberapa distributor-distributor besar, mereka punya pusat pergudangannya di Minahasa Utara. Ya, ada beberapa lah yang ada di kami, termasuk Alfamart, ada juga dari produk-produk yang lain ya, Unilever. Nah, itu mereka ada di Kabupaten Minahasa Utara karena mereka melihat bahwa ini bisa betul-betul mereduce cost-nya, bisa mengurangi cost-nya. Sehingga saya boleh sampaikan bahwa untuk pertumbuhan industri termasuk pendistribusian barang, pergudangan sangat berkembang pesat di Kabupaten Minahasa Utara. Ini tidak terlepas dari posisi tadi yang letaknya sangat strategis. Apalagi kebutuhan masyarakat di Kota Manado besar, kebutuhan masyarakat di Kota Bitung juga besar, sehingga
kami merasa bahwa kami ini adalah kabupaten berasa kota. Ya, karena kami bisa mampu mendistribusikan dan menjadi pusat dari distribusi barang-barang yang mensuplai bahkan sampai ke daerah-daerah lain atau kabupaten kota lain yang ada di Sulawesi Utara. Karena mereka kalau bongkar muatnya di Bitung, mereka bisa keep dulu, tampung sementara dulu di Minut, karena di Minahasa Utara jelas kita cost-nya lebih rendah, harga tanah mungkin kita lebih murah ya. Akses kita juga bisa lebih gampang, sehingga nilai investasinya kalau mereka mau berinvestasi tentu jauh lebih menarik. Dan ini juga nanti mungkin sebagai informasi bahwa Kabupaten Minahasa Utara adalah kabupaten nomor 1 tertinggi dari 15 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Utara nilai investasinya. Lebih dari 1,1 triliun di sampai triwulan ketiga di 2022 ini. Ya, kan, ini menunjukkan bahwa betapa minat investor untuk bisa menanamkan investasi di Minahasa Utara yang begitu ya menarik ya, sehingga mereka mau, kalau tidak kan pasti mereka tidak mau berinvestasi, dan kami sangat mendukung dan kami memberikan bukan kemudahan dalam artian tetapi kami memberikan kelancaran setiap kali investasi yang akan masuk ke Sulawesi Utara melalui Kabupaten Minahasa Utara, selalu kami layani dengan baik. Baik, dan terbukti ini juga turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang di atas Ya, rata-rata nasional ya Pak Bupati, yakni 5,93%. Ya. Dan tentunya salah satunya adalah untuk penunjangnya dari sektor dari investasi ini sendiri begitu ya di Kabupaten Minahasa Utara. Dan selain itu Pak Bupati, bagaimana untuk potensi pengembangan sumber daya alam maupun juga energi listrik yang saat ini semakin dikembangkan di Minahasa Utara? Oke. Jadi kalau potensi, ya saya mau sampaikan bahwa Kabupaten Minahasa Utara kita memiliki 2 pembangkit listrik yang cukup besar. Satu pembangkit listrik tenaga uap ya yang ada di Kema, itu kalau tidak salah 2 kali 50 megawatt, itu cukup besar. Dan pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Indonesia saat ini, itu ada di Likupang, itu kurang lebih kalau tidak salah 20 megawatt. Nah, ini merupakan satu modal infrastruktur dasar bagi setiap investor yang ingin menanamkan investasi di satu daerah. Karena listrik ini menjadi utama. Kalau nggak ada listrik, maka tentu akan menjadi kebutuhan primer problem, juga ya. Sehingga ini menjadi persyaratan utama lah. Nah, oleh karena itu infrastruktur dasar listrik ini no issue, tidak menjadi isu kalau misalnya di Kabupaten Minahasa Utara. Sehingga potensi ini tentu dilirik sebagai daerah yang betul-betul menarik. Nah, makanya mereka mulai melihat ternyata di Kabupaten Minahasa Utara ini kita juga memiliki potensi sumber daya alam, emas, dan lain-lain lah ya, yang bisa kita lihat sekarang ini yang baru dieksplor itu, yang baru dilakukan itu adalah emas ya, di samping potensi-potensi yang lain. Kalau yang lain kan tentu kita melihat regulasi ya, karena ada yang tambang biji besi. Kita lihat dulu ini layak apa tidak, karena kan ini menyangkut lingkungan dan sebagainya. Tetapi yang sekarang ini yang dilakukan adalah penambangan emas, dan ini memberikan kontribusi juga yang sangat besar ya, produksinya juga sangat luar biasa, perusahaannya juga yang masuk juga udah perusahaan go public, investornya juga adalah investor pemain nasional yang besar, sehingga kalau tidak memiliki potensi yang besar tidak mungkin mereka juga mau datang berinvestasi atau melihat bahwa ini merupakan suatu potensi. Sehingga saya boleh katakan bahwa kita juga di Kabupaten Minahasa Utara memiliki potensi sumber daya mineral yang sangat luar biasa. Begitu. Baik, jadi ini memang lengkap ya, baik dari sumber daya alam maupun juga energi listrik yang terbarukan, dan tentunya juga untuk potensi-potensi lainnya seperti pertambangan dan sektor lainnya yang terus dikembangkan di Kabupaten Minahasa Utara. Dan tadi kita sudah membahas terkait dengan sektor pertanian, perdagangan, industri, dan tentunya beberapa sektor yang menunjang pertumbuhan ekonomi yang ada di Minahasa Utara. Selain itu juga Pak Bupati, di era atau masa adaptasi kebiasaan baru saat ini, untuk sektor pendidikan juga semakin meningkat seperti itu ya, di mana untuk aktivitas kegiatan belajar mengajar itu semakin dilakukan di Kabupaten Minahasa Utara juga, baik itu kegiatan daring maupun juga untuk luring saat ini. Bagaimana untuk sektor pendidikan di Minut, Pak? Kita tahu bahwa Minahasa Utara ini memiliki sumber daya manusia yang sangat potensial ya. Mengapa? Karena
begitu banyak prestasi, begitu banyak orang-orang hebat yang berasal dari Minahasa Utara, dari Sulawesi Utara, menunjukkan kita memiliki kemampuan daya pikir, inovasi yang luar biasa. Nah, di sektor pendidikan kami terus menerus, karena untuk menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten itu adalah yang PAUD, kemudian SD dan SMP. Ya, sekarang ini kita mulai memperbaiki terus menerus. Kami mendapatkan bantuan dari kementerian, baik juga dari provinsi, untuk mulai mengembangkan, memperbaiki fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah-sekolah kami. Perlahan-lahan kita sudah mulai tingkatkan, dan memang semenjak pandemi kemarin kita tahu bahwa pembelajaran secara Zoom atau secara daring itu memang terkadang tidak terlalu efektif. Nah, sekarang ini kan kita sudah beberapa waktu yang lalu kita sudah mulai pembelajaran tatap muka. Dan kita berharap bahwa pembelajaran tatap muka ini akan mulai meningkatkan kembali kualitas pendidikan yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Agar setiap anak yang ada di Kabupaten Minahasa Utara ini betul-betul mendapatkan pendidikan yang baik, pendidikan yang layak, fasilitas yang cukup. Nah, sehingga mereka juga nih akan menjadi harapan masa depan dari kita semua tentunya ya. Untuk nanti mengawal Kabupaten Minahasa Utara ini ke depan. Nanti mereka ini adalah calon-calon bupati nanti berikutnya ya. Akan memimpin daerah ini sehingga kita akan menjadi lebih maju lagi. Baik, karena juga anak merupakan Saya juga masa perlu depan tambahkan, bangsa. ya Baik. Mbak Tisa. Guru-guru kami juga beberapa waktu kemarin juga adalah menjadi salah satu dari yang mendapatkan penghargaan sebagai guru pelopor. Mungkin yang data yang terakhir kami terima itu dari Kabupaten Minahasa Utara yang paling banyak. Nah, oleh karena itu ini juga membanggakan bagi kami. Kami juga terus memperbaiki sistem yang ada di pendidikan di pengelolaan guru-guru yang ada di kami agar mereka betul-betul memiliki kualifikasi, sertifikasi yang tepat dan kemampuan yang tepat untuk ditempatkan di sekolah-sekolah yang tepat. Baik, Ya. jadi melalui guru pelopor, apalagi juga untuk program sekolah penggerak di Kabupaten Ya. Minahasa Utara ini Ya. semakin meningkat begitu ya, untuk Ya. bisa memberikan pembelajaran yang berkualitas maupun juga menghasilkan sumber daya manusia yang mumpuni di Ya. bidangnya masing-masing. Ya. Baik Pak Bupati, kita masih akan berbincang-bincang lagi, namun oke. setelah jeda tetaplah bersama kami di Sang Toko. Sudah berbincang-bincang ya banyak terkait dengan beberapa sektor yang ada di Minahasa Utara yang terus dikembangkan. Dan tadi juga kita sempat menyinggung terkait dengan sektor pendidikan di Kabupaten Minahasa Utara, di mana untuk kegiatan KBM atau kegiatan belajar mengajar ini terus dilakukan supaya juga untuk bisa meningkatkan sumber daya manusia Iya, yang mumpuni betul, di Mbak bidangnya masing-masing. Dan tentunya untuk bisa menunjang setiap aktivitas SDM ini harus ditopang dengan tubuh atau kondisi yang fit seperti itu ya, baik itu dari fisik maupun mental. Kebugaran dari manusia ini juga menunjang untuk setiap aktivitas sehari-hari. Ya. Nah, sejauh ini terkait dengan sektor kesehatan yang ada di Ya, Minahasa ya. Utara, bagaimana Pak Bupati? Ya, memang kalau dari sektor kesehatan, secara alokasi anggaran kan ada mandatory. Ya, ada mandatory untuk kita alokasikan anggaran untuk sektor kesehatan. Kita tahu bahwa kita sekarang ini masih dalam masa pandemi. Pemerintah pusat belum menghapus atau menarik kondisi negara dalam keadaan pandemi. Nah, oleh karena itu tetap kewaspadaan kita selalu. Oleh karena itu kepada masyarakat selalu juga kami menghimbau bahwa pandemi COVID ini belum berlalu. Bahkan muncul beberapa varian-varian baru. Tetapi Kabupaten Minahasa Utara termasuk mungkin ya di Provinsi Sulawesi Utara, kita termasuk yang juga sukses untuk mengatasi dan melewati kondisi-kondisi yang ada. Terbukti kita juga tidak sampai terjadi lonjakan-lonjakan yang sangat drastis. Bahkan beberapa saat sekarang ini kita juga sudah lebih jauh lebih longgar. Kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, kegiatan kepariwisataan juga kita sudah bebaskan dan tetap terjaga, terkendali penyebaran COVID ini. Tinggal beberapa 1-2 yang muncul kemudian sudah selesai. Nah, tetapi bukan hanya di situ saja, kita juga terus mulai menata mengenai kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu kita juga selalu di puskesmas kegiatan-kegiatan untuk kesehatan masyarakat selalu kita lakukan. Ada beberapa desa yang melakukan kegiatan termasuk
upaya penanganan untuk penyakit-penyakit kronis atau kritis. Nah, ini juga di masing-masing puskesmas kita bekerja sama dengan pemerintah desa itu sering melakukan kegiatan bersama, termasuk pemeriksaan secara gratis, kemudian olahraga bersama dengan masyarakat. Nah, ini juga menjadi bagian aktivitas yang selalu kita lakukan. Termasuk juga rumah sakit kita, ya sekarang kita juga genjot terus untuk selalu mulai meningkatkan pelayanan. Kami juga beberapa waktu yang lalu sudah beberapa kali mendapatkan tambahan fasilitas yang tentunya ini diharapkan akan ikut juga membantu masyarakat dalam penanganan kesehatan. Dan yang lebih menggembirakan lagi, Mbak Tisa, bahwa Kabupaten Minahasa Utara ini untuk BPJS-nya kita itu udah universal coverage. Ya, jadi kalau sudah universal coverage itu ya termasuk sudah yang tertinggi dalam BPJS ini. Sehingga masyarakat juga sudah di cover kesehatannya apabila dia terjadi sakit, dia bisa langsung berobat dan di cover oleh BPJS. Termasuk juga ketenaga kerjaan juga ada kita cover BPJS tenaga kerja. Dan memang saat ini kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah. Tetapi sekarang kita akan terus extended, ya. Kita terus perbesar karena kita berharap bahwa tenaga-tenaga kerja yang ada di Kabupaten Minahasa Utara ini pun juga ikut bisa di cover jaminan kesehatan maupun jaminan-jaminan yang lain termasuk jaminan kematian atau kecelakaan. Nah, ini kita harapkan peningkatan ini juga indeks kita juga terus meningkat, ya, IPM kita juga bagus. Nah, ini juga menunjukkan bahwa kualitas hidup dari masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa Utara ini juga sangat baik. Ya, Pak Bupati, tadi juga saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bupati karena memang saat ini pandemi COVID-19 belum berakhir, apalagi juga WHO belum mencabut status pandemi di dunia termasuk juga di Kabupaten Minahasa Utara. Namun saat ini untuk fokusnya lebih ke gerakan masyarakat hidup sehat, ya. Ya, betul. Di mana juga untuk peningkatan infrastruktur maupun juga sumber daya manusianya, pelayanan kesehatan maupun juga jaminan kesejahteraan masyarakat lewat BPJS Kesehatan maupun juga ketenaga kerjaan ini terus dijamin begitu ya. Betul. Pada masyarakat. Bahkan Mbak Tisa, kami ini di Minahasa Utara. Kabupaten Minahasa Utara ini sekarang kami sedang menargetkan untuk menjadi kabupaten sehat. Ya, dari Kementerian Kesehatan kan ada penilaian-penilaiannya dan kami ini sekarang sedang mencapai untuk mendapatkan kategori kabupaten sehat. Baik, jadi ini juga kan menjadi ada kriteria-kriteria yang harus kita penuhi, ya? target yang harus kita penuhi dan ini menjadi fokus kita sehingga kesejahteraan masyarakat secara holistik kita bisa capai. Nah, Pak Bupati terkait dengan tentunya tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Minahasa Utara, sejauh ini untuk peningkatannya seperti apa? Baik itu dari dokter, perawat maupun juga nakes-nakes yang ada di Minot. Ya. Pertama kita selalu di dalam dinas kesehatan kita juga tenaga-tenaga kesehatan kita cukup terpenuhi. Bahkan kita juga ada beberapa yang sudah kita berikan rekomendasi untuk misalnya dia ingin melanjutkan ke spesialis, kemudian juga dia ingin pelatihan-pelatihan. Nah, ini selalu kita support, kita selalu dorong. Dan sampai sejauh ini kebutuhan kita dengan apa yang kita layani masih cukup terjaga. Bahkan kita tahu juga di Kabupaten Minahasa Utara ini kita cukup banyak punya rumah sakit. Ada bahkan rumah sakit internasional kita juga punya, ya. Rumah sakit Gemim juga ya kita punya, rumah sakit Katolik yang di Lembean juga kita punya, sehingga fasilitas-fasilitas ini tentunya juga merupakan satu jaminan ya bahwa kesehatan masyarakat ini sangat terjaga di Kabupaten Minahasa Utara. Pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan sangat tersedia di Kabupaten Minahasa Utara ini. Baik, jadi memang untuk ketersediaan nakes di Kabupaten Minahasa Utara sudah cukup begitu ya untuk bisa memberikan pelayanan terbaik termasuk bagi masyarakat. Fasilitas-fasilitas rumah sakit maupun juga puskesmas yang ada di Minahasa Utara sebagai pelayanan primer maupun juga tindakan preventif untuk bisa terus menyehatkan masyarakat ya. Dan selain itu juga Pak Bupati, selain dari sektor kesehatan, bagaimana untuk tentunya peningkatan di Kabupaten Minahasa Utara khususnya untuk UKM maupun UMKM ini Pak Bupati. Karena kan untuk pertumbuhan ekonomi untuk sektor ini juga menjadi salah satu penunjang atau penggerak. Betul. Ya, ini sangat menarik karena ini berkaitan juga dengan sektor pariwisata ya. Jadi ini inline ya. Nah,
kami terus-menerus, bahkan juga dari baik pemerintah provinsi juga terus-menerus memberikan bantuan kepada kami pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, apalagi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, Dinas Perdagangan juga, kita juga sering mendapatkan bantuan dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UMKM juga. Ini semua adalah untuk melatih, menambah fasilitas, dan membuka peluang untuk memasarkan produk-produknya. Nah, beberapa waktu lalu kami juga mendapatkan kesempatan untuk bisa melakukan pameran UMKM kita, produk-produk UMKM kita di luar negeri. Nah, kita juga diberikan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan, baik dari kementerian, dan kita juga mendapatkan bantuan-bantuan peralatan ya bagi UMKM yang diharapkan ini akan juga meningkatkan baik kualitas, kuantitas, dan standar-standar yang harus dimiliki oleh UMKM ini agar bisa go global. Ya, misalnya juga bisa go nasional, apalagi bisa go internasional. Jadi ini juga menjadi fokus kita juga, karena ini saya bilang tadi inline dengan pariwisata, karena kita berharap pariwisata bisa berkembang, UMKM juga kita bisa berkembang. Apalagi kita tahu bahwa kalau di Kabupaten Minahasa Utara ini kita juga punya kearifan-kearifan lokal yang luar biasa. Ya, kita punya jenis-jenis makanan kita juga beragam dan udah pasti enak-enak. Ya, ini sudah sangat terkenal. Bahkan kita juga mampu juga bisa diterima oleh masyarakat luas gitu. Termasuk juga masyarakat internasional, karena kita tahu bahwa produk-produk kita banyak juga yang ada sedikit dari luarnya, mungkin peninggalan Belanda, peninggalan Portugis, sehingga produk-produk ini juga bisa diterima oleh mereka. Beberapa waktu lalu salah satu UMKM kita melakukan pameran di salah satu university terkenal di Amerika, di Yale University. Itu menjadi pusat perhatian, dan bahkan mahasiswa di sana sangat senang dengan produk tersebut dari salah satu UMKM kita, yaitu Wale Gonovu. Ya, ini juga kami juga kebetulan berencana untuk ada satu pameran di Milan. Kita juga akan coba untuk menyampaikan, untuk memasarkan produk-produk yang menjadi hasil UMKM dari pengrajin dan pelaku usaha UMKM di Minahasa Utara agar go internasional. Karena banyak yang mereka suka dengan produk-produk tersebut. Iya, dan ini luar biasa ya, karena memang untuk produk-produk yang dihasilkan oleh UKM maupun UMKM di Minahasa Utara terbukti bisa go internasional. Seperti yang dipamerkan di Yale University. Dan selain itu Pak Bupati, bagaimana untuk kolaborasi antara pemerintah maupun juga swasta, bahkan pelaku-pelaku UKM maupun UMKM untuk terus bisa meningkatkan setiap penjualan maupun juga distribusi produk-produk yang mereka hasilkan? Nah, ini menarik sekali. Ini menarik. Ada dua nih Mbak Tisa, saya mau menjelaskan. Pertama, pembinaan UMKM dan pemasarannya. Untuk UMKM ini pemerintah pusat sudah menunjuk BUMN untuk bisa memfasilitasi. Nah, kebetulan kalau untuk di Kabupaten Minahasa Utara, kalau saya tidak salah PT Telkom. Ya, mereka yang menjadi bapak asuh lah, atau mereka yang juga mensupport. Di samping juga perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Minahasa Utara ini ikut juga menyampaikan CSR mereka untuk ikut mensupport dari UMKM ini. Nah, hasil dari UMKM ini banyak yang mereka bantu untuk bisa dipasarkan. Nah, itu yang pertama. Jadi dari BUMN, termasuk juga Bank Indonesia juga ikut mensupport terus. Yang kedua, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melalui belanja daerahnya, kami melakukan yang namanya e-katalog lokal. Jadi belanja pemerintah daerah untuk produk-produk lokal yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Nah, saya masukkan itu ke dalam kategori e-katalog lokal. Nah, ini kita lakukan masif, Mbak Tisa. Saya memerintahkan PTSP kita untuk terjun turun ke kecamatan-kecamatan. Memberikan kesempatan kepada UMKM, pengusaha-pengusaha lokal, desa-desa yang memiliki pengrajin untuk mendaftarkan diri di dalam namanya NIB. Nomor induk berusaha. Dari mereka kita bantu mendapatkan nomor induk berusaha, kemudian kita daftarkan dalam e-katalog lokal. Nah, yang membanggakan lagi, menggembirakan lagi, kemarin Kabupaten Minahasa Utara ini adalah kabupaten yang mendapatkan penghargaan peringkat pertama penggunaan e-katalog lokal se-Indonesia. Ya, padahal kami ini kan kabupaten juga yang tidak terlalu besar anggarannya,
tetapi kami mampu menunjukkan bahwa produk-produk pemanfaatan e-katalog lokal kita itu luar biasa. Seiring sejalan dengan apa yang diharapkan oleh Pak Presiden. Penggunaan produk-produk dalam negeri. P3DN. Bangga Buatan Indonesia. Bangga Buatan Indonesia. Ya. Nah, ini juga merupakan implementasi dari itu. Makanya kami terus mendorong agar UMKM ini juga memiliki persyaratan-persyaratan untuk bisa dia masuk ke dalam e-katalog lokal agar bisa dibelanjakan pembelanjaan daerah kita ini untuk juga ikut membelanjakan produk-produk lokal yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Sehingga mereka bisa mendapatkan penjualan yang baik. Baik Pak Bupati, tentunya juga untuk bisa mencapai e-katalog lokal ini yang begitu luar biasa ya, apalagi di Kabupaten Minahasa Utara ada standarisasi yang tentunya harus dipenuhi oleh UKM maupun UMKM. Kira-kira untuk kualitas maupun juga syarat-syarat apa ini Pak Bupati sehingga akhirnya UKM bisa memanfaatkan platform ini? Jadi begini, pertama ada asistensi. Ya, jadi ada asistensi dari kita, dari kami, baik itu dari dinas-dinas terkait, dinas perindustrian, dinas perdagangan, kemudian dinas tenaga kerja, sampai kepada tadi asistensi dari dinas PTSP, di mana mereka kalau kan rata-rata dia punya usaha tapi dia tidak punya legalitasnya. Nah, legalitas ini penting untuk bisa masuk ke dalam suatu transaksi dalam pemerintah daerah, dia harus legalitasnya harus ada. Nah, oleh karena itu kita bantu. Jadi mulai dari tadi yang ditanyakan kita mulai bantu dari prosesnya, bagaimana syarat-syaratnya, standarisasinya, packagingnya, dan sebagainya. Kemudian kita bantu legalitasnya, sampai kita bantu dia untuk bisa masuk ke dalam e-katalog. Nah, untuk masuk dalam e-katalog, bagian ULP kita, unit pengadaan barang dan jasa kita, terjun juga ke masing-masing kecamatan. Jadi kalau ada tanta-tanta, waduh nggak tahu ini mau bikin bagaimana, ada yang operator yang bantu. Bu gini Bu, nah ini nih, supaya ibu sudah terdaftar nih. Nah seperti itu. Jadi misalnya dia pengusaha makanan, dia mau catering, oke, dia bisa dibelanjakan pemerintah kabupaten untuk pesan langsung menjadi penyedia di e-katalog lokal. Ya, luar biasa. Jadi memang untuk pembimbingan maupun juga pendampingan terus dilakukan ya Pak Bupati. Tidak hanya baik dari segi promosi, tapi juga bagaimana mengatur sedemikian rupa packagingnya agar tentunya juga sesuai dengan standar internasional begitu ya Pak Bupati. Dan tentunya untuk akses digitalisasi juga ini dipermudah dengan tentunya juga SDM-SDM yang mumpuni atau kompeten di bidangnya. Pak Bupati, kita masih akan berbincang banyak hal lagi, namun setelah jeda yang satu ini tetaplah bersama kami di TVRI Sulawesi Utara. Masih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Sang Tokoh TVRI Sulawesi Utara. Dan kami masih berbincang-bincang bersama dengan narasumber Bupati Minahasa Utara, Bapak Jono Ganda, SEMAP. Ya, Pak Jono, bagaimana saat ini keadaannya? Masih semangat, Pak? Masih semangat terus. Luar biasa. Karena di segmen kali ini saya akan berbicara atau juga berbincang terkait dengan olahraga. Oke, nah, ini yang bagus. Iya, menarik ya Pak ya. Karena memang untuk di hajatan olahraga tertinggi yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov tahun ini yang digelar di Bolaang Mongondo, Kabupaten Minahasa Utara meraih juara 2 umum dengan perolehan medali yang tentunya juga banyak dan surprisingly tentunya ya bagi Sulawesi Utara. Nah, saat ini bagaimana untuk perkembangan olahraga khususnya juga untuk capaian-capaian yang ada di Porprov ini, Pak Bupati? Terima kasih Mbak Tisa. Ini saya paling bersemangat kalau singgung masalah ini karena pertama saya ingin menyampaikan bahwa kami adalah termasuk kabupaten yang mengikuti seluruh cabur yang dipertandingkan di Porprov. 32 cabur yang dipertandingkan kami ikut semuanya. Menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Minahasa Utara kami betul-betul sangat serius dalam pembinaan prestasi pengembangan olahraga di Kabupaten Minahasa Utara. Karena ini berkaitan dengan bagaimana kita juga menjaga kesehatan, kemampuan masyarakat kita untuk bisa menjaga fisik, menjaga pemikiran, intelijensia, itu semua terkait semua. Oleh karena itu kami sangat serius dan fokus di dalam pembenahan penanganan olahraga. Sehingga
Ya puji Tuhan, syukur kita di Porprov ke-11 di Bola Mongondo, Kabupaten Minahasa Utara mencapai juara umum kedua. Dan ini prestasi yang luar biasa yang belum pernah Kabupaten Minahasa Utara mencapai jumlah medali yang begitu banyak, sebesar 164 medali. Itu 53 diantaranya adalah emas, dan ini merupakan sesuatu yang membanggakan bagi kami. Tetapi kami juga merasa bahwa itu belum maksimal, karena kami melihat bahwa masih banyak potensi yang bisa kita tingkatkan lagi di sektor olahraga di Kabupaten Minahasa Utara. Karena kami memiliki potensi-potensi atlet ya yang luar biasa. Atlet-atlet kita ini benar-benar hebat-hebat ya. Sehingga kami juga berharap bahwa ke depan kami akan juga mulai mempersiapkan atlet-atlet kita menghadapi Porprov yang ke-12 yang sudah ditentukan dilaksanakan di Kota Manado. Jarak juga dekat ya. Sehingga mental, fisik, mungkin juga nanti penonton-penonton kita juga akan banyak di sana, sehingga dukungan dari supporter ini juga sangat penting. Karena Mbak pengaruh Tisa. juga pengaruh, ya Pak sangat Bupati. pengaruh ya kan. Makanya kan Bolmong kan juara 3 ya. Ya pasti karena ada pengaruh itu juga tuan rumah gitu ya. Tetapi terlepas dari itu, yang jauh lebih penting kita menunjukkan bahwa olahraga ini yang kita angkat adalah sportivitas. Ya, ini juga membangun mentalitas masyarakat Kabupaten Minahasa Utara. Kita harus lebih sportif, jaga kesehatan, dan kita menatap ke depan untuk bisa berprestasi lebih baik. Baik, jadi memang itu strategi jitu yang dilakukan oleh Pemkab Minahasa Utara, tentunya juga dengan KONI, dan tentunya para atlet-atlet kebanggaan Minahasa Utara. Kebanggaan luar biasa. Iya, Pak Bupati, lantas bagaimana untuk kesiapan infrastruktur juga untuk bisa menunjang para atlet-atlet ini melakukan latihan maupun juga pembinaan di Minahasa Utara? Ya, saya harus akui memang Mbak Tisa, kami ini sedang terus menerus ya berupaya untuk bisa menambah, bahkan menyiapkan fasilitas-fasilitas olahraga yang menunjang untuk meningkatkan prestasi olahraga yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Tapi kita tahu bahwa memang kondisi Kabupaten Minahasa Utara dari sejak kami menjabat ya, dan pada saat sekarang ini situasi perekonomian Indonesia, situasi perekonomian dunia, kondisi yang begitu tidak stabil ini membuat alokasi-alokasi yang seharusnya kami sudah siapkan untuk pengembangan sektor olahraga ini terkadang kita harus refocusing, kita harus sesuaikan. Tetapi jangan khawatir, kami juga terus berpikir bagaimana strategi-strategi kita untuk bisa mulai terus meningkatkan fasilitas-fasilitas olahraga yang ada. Termasuk yang menjadi pemikiran kami sudah sekarang ini kami sudah mengajukan usulan, sudah sementara berproses di Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang juga nanti akan direkomendasikan ke Kementerian PUPR untuk bisa kita mendapatkan stadion. Ya, ini kita doakan bersama, mudah-mudahan ini juga bisa terwujud, karena kita tahu bahwa pemerintah pusat juga punya skala-skala prioritas. Tetapi kita berharap dengan adanya Kabupaten Minahasa Utara perkembangan seperti sekarang ini, mudah-mudahan pemerintah pusat juga melihat bahwa ini menjadi suatu yang prioritas, ya, sehingga bisa terwujud. Ya. Jadi memang upaya-upaya untuk peningkatan infrastruktur, khususnya juga dengan olahraga di Minahasa Utara terus dilakukan maupun ditingkatkan oleh Pemkab Minahasa Utara. Dan tak terasa ini Pak Bupati, hampir 60 menit kita sudah berbincang-bincang dalam Sang Tokoh kali ini. Dan tentunya terakhir Pak Bupati, seperti apa sinergitas yang terus dijalin oleh Pemkab Minahasa Utara untuk bisa membangun Minahasa Utara ke depan? Ya. Pertama tentunya kita dengan pemerintah provinsi ini sangat luar biasa. Dukungan Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, sinergitas antara provinsi dengan Kabupaten Minahasa Utara sangat baik. Kami banyak sekali mendapatkan bantuan, banyak sekali mendapatkan pembinaan, arahan, bagaimana agar kita bisa cepat mulai bangkit di situasi yang seperti sekarang ini. Begitu juga dukungan juga dari pemerintah provinsi ini juga berdampak, di mana dukungan Pak Gubernur ke pemerintah pusat juga memberikan dampak kepada kami. Banyak bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat ke Kabupaten Minahasa Utara ini juga sangat luar biasa. Ini adalah bentuk sinergitas yang sangat baik, karena apa yang kita lakukan ini, yang ada kita lakukan di Kabupaten Minahasa Utara ini tidak terlepas dari dukungan dari pemerintah provinsi dan tentunya pemerintah pusat. Oke, Pak Bupati, saya ingin meminta closing statement ataupun juga pesan-pesan maupun juga imbauan tentunya bagi masyarakat di Minahasa Utara. Silakan, Pak. Ya, oke. Terima kasih. Kita di Kabupaten Minahasa Utara ini diberikan berkat yang luar biasa. Tanah kita sangat subur,
potensi yang ada kita luar biasa. Indah sekali kabupaten kita. Saya juga mengajak agar kita mampu menjaga alam lingkungan yang ada di Kabupaten Minahasa Utara, karena ini modal kita. Modal yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Kami juga di pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terus berbenah, memperbaiki birokrasi kita, memperbaiki perangkat daerah kita, agar terus berpikir maju ke depan membawa Kabupaten Minahasa Utara ini lebih hebat. Dan tentu yang jauh lebih penting lagi, yang jauh lebih kita harapkan lagi adalah peran serta dari masyarakat agar ikut mendukung setiap program-program pemerintah Kabupaten Minahasa Utara agar kita sama-sama mampu membawa daerah kita menjadi lebih baik lagi ke depan. Baik, Pak Bupati, satu kalimat quotes atau kalimat bijak bagi pemirsa TVRI Sulawesi Utara. Silakan Pak. Ya. Hidup ini singkat, berikan yang terbaik apa yang kita miliki, dan tentunya sebagai pemerintah, saya sebagai Bupati, saya akan memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Minahasa Utara. Do the best selalu ya, Ya, Pak do the Bupati. Tentunya untuk kemajuan Kabupaten Minahasa Ya, Utara. ya. Baik, terima kasih banyak Terima Bapak kasih. Bupati Minahasa Terima Utara, kasih. Bapak Jone Terima Ganda kasih. SEMAP tentunya yang telah memberikan informasi maupun juga menginspirasi masyarakat yang ada di Sulawesi Utara, termasuk juga pemirsa TVRI Sulawesi Utara. Semoga apa yang telah kita perbincangkan tadi dapat memberikan referensi maupun juga manfaat bagi masyarakat di Bumi Nyor Melambai, khususnya di Kabupaten Minahasa Utara. Semoga sehat dan sukses selalu, salam Pak. sehat selalu, Mbak Tisa. Ya, Pak Bupati dan pemirsa, demikianlah akhir jumpa kita dalam Sang Tokoh kali ini. Saya Cetiza Lumikewas mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.